Selamat pagi teman-teman. Ini saya akan membuka pesanan saya, pesan dari Shopee untuk kebutuhan pembuatan seblak. Oke, kita buka saja apa saja isinya. Nah, ini teman-teman, yang pertama adalah batagor mini. Ini harganya lupa, saya belum lihat ya, nanti saya lihat coba. Kalau yang ini somai ring yang kecil-kecil ya. Terus ini kerupuk gelung, ini agak keras ya, tapi rasanya enak. Terus kemudian kerupuk oren, nah ini kerupuk orennya ya. Terus yang ini kerupuk tangga, kerupuk tangga. Ini memang sejenis dengan kerupuk gelung, tapi ini dibentuk seperti tangga, rasanya juga enak. Nanti agak benyil-benyil kalau dimasak, tidak terlalu lama masaknya udah habis ya. Ini untuk persiapan kebutuhan membuat seblak. Oke, lanjut saja. Oke teman-teman, simak video saya ya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel usaha. Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan tips cara membuat seblak yang benar, dan semuanya dari bumbu yang sudah saya sajikan. Oke teman-teman, simak terus videonya, jangan di-skip. Jika di-skip, nanti teman-teman semuanya akan salah paham. Supaya tidak gagal paham, untuk cara pembuatan seblak ini, teman-teman semuanya simak dari awal sampai akhir, karena sudah terjadi yang sudah terjadi itu, saya tuh sudah pernah memberikan resep ini tanpa saya rahasiakan satu apapun, sama sekali saya tidak merahasiakannya untuk pembuatan itu. Nah, untuk teman-teman semuanya, dulu itu sudah terjadi seperti ini. Ada pelanggan saya yang meminta resepnya, saya kasih tahu semuanya dan dia diperhatikan di rumah, tapi tidak seenak yang saya bikin, katanya seperti itu. Dan itu pengalaman saya di Bandung, entah waktu saya masih kerja di tempat orang dan sampai saya membuka usaha sendiri. Nah, simak terus videonya, saya kasih tahu bumbu-bumbunya sedetail mungkin. Nah, ini teman-teman, bumbu seblaknya yang harus dipersiapkan. Pertama yang wajib itu kencur. Ini kencur ya, wajib. Kalau mau bikin banyak ini ditambahin. Terus yang kedua ini jahe. Jahenya kalau besar-besar itu cukup 2 siung atau 2 siung setengah juga bisa. Ini saya ambil yang secukupnya saja. Terus yang ketiga itu daun jeruk 2 lembar. Terus yang keempat ini daun salam 2 lembar. Terus bumbu sasa, ini bumbu sasa. Kalau yang enak itu biasanya sasanya yang harga 2.500 yang kecil, terus sama yang harga 10.000 atau 11.000 itu sasanya tidak besar-besar seperti ini. Ini kan besar-besar kristalnya. Kalau yang 2.500 itu kecil-kecil, jadi cepat larut. Yang 10.000 juga kecil-kecil, cepat larut. Terus yang ini bawang merah cukup 3 siung, jangan lebih ya kalau bisa, hanya untuk campuran bawang putih. Nah, bawang putih ini disediakan
ya kalau bikinnya banyak ya ditambahin. Nah ini cukup satu saja untuk serehnya, ini batang sereh, terus ini sasa. Nah ini untuk kaldunya nanti. Terus yang terakhir ini adalah bumbu masak atom bulan. Nah ini bumbu masak atom bulan. Oke, nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Ada lagi sih untuk bumbu seblaknya itu yang harga 10.000 ya, harga 10.000 itu namanya atom bintang, tapi saya lebih memilih untuk yang harga 14.000 ini untuk bumbu masak yang atom bulan, karena menurut saya lebih enak yang atom bulan ini. Ini harganya 14.000, isinya 20 saset seperti ini. Kalau yang 10.000 itu hanya satu kemasan. Nah itu ya, jangan lupa daun jeruk, daun salam, jahe, yang wajib itu kencur atau cikur kalau bahasa Sundanya. Terus ini sereh atau daun sereh atau batang sereh itu cukup satu saja. Masako, nah masako yang rasa ayam ya, kalau yang rasa sapi nanti cukup menyengat baunya, jadi kalau menurut saya enak yang masako ayam. Oke, nah seperti itu teman. Nah bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan, nah ya jangan lupa nanti ini bumbunya dibikin kuah dicampur dengan ceker. Oke, lanjut saja untuk cara pembuatan kuahnya. Sebelumnya di blender dulu untuk kencurnya sama bawang putih dan bawang merah. Kalau untuk jahe dan serehnya enggak di blender ya, jahenya cukup ditumbuk saja, gepeng gitu aja. Nah ini juga ya udah seperti itu. Oke lanjut. Telur mie mora, kerupuk oren, somai, batagor, kerupuk gelung dan kerupuk tangga. Alat-alat yang disediakan: katal atau wajan yang sudah ada gagangnya. Oh iya kawan-kawan, ini cabai merah direbus dulu untuk yang seleranya pedas. Ini direbus sampai empuk pokoknya. Nah ini teman-teman, cekernya sudah saya persiapkan, yang akan dijadikan kuah dengan bumbu-bumbu yang sudah dipersiapkan tadi. Untuk selanjutnya kencurnya di blender sampai halus. Oh iya kawan-kawan, jangan lupa untuk tahap blenderan itu yang pertama yang harus di blender adalah kencurnya dulu, kemudian bawang putih, setelah itu cabai merahnya. Kalau cabai merahnya dulu, nanti teman-teman capek bolak-balik nyuci blendernya itu. Nah ini kan kawan, bawang putihnya lagi saya proses blender. Dan jangan lupa teman-teman, waktu blender bawang putih itu dikasih minyak sedikit, dikasih minyak makan ya, supaya nanti kalau sisa bisa disimpan di kulkas dan tidak berwarna hitam. Jika tidak dikasih minyak makan, nanti bawang putihnya walaupun tetap di kulkas akan berwarna hitam sendiri. Kemudian cabai merahnya, ini cabainya cabai besar ya, biar warnanya juga menarik untuk bikin seblaknya. Kalau bisa sih cabai kering, karena rasanya lebih pedas. Ini karena cabainya cuma cabai basah, jadi bagi saya
rasanya kurang terlalu pedas gitu, jadi kurang mantap dikit lah, sedikit, karena seblak itu identik dengan pedas. Nah kawan-kawan, ini ceker yang saya akan masak. Nah bumbu yang harus disiapkan seperti tadi. Ini kuahnya, bumbunya untuk bikin kuah dan diberi ceker supaya lebih rasanya terasa enak. Yang pertama masako, masukkan, terus daun salam 2 lembar, terus daun jeruk 2 lembar, serai cukup 1 saja, terus kemudian ini jahe yang sudah saya bubuk, terus dimasukkan ke sini semuanya. Kemudian jangan lupa yang terakhir, bawang putih yang sudah di blender cukup 1 sendok saja atau setengah sendok atau 1 sendok setengah. Nah itu direbus sama cekernya sampai matang cekernya. Oke. Nah teman-teman, ini sambil menunggu kuahnya matang sama cekernya, bahan-bahan yang sudah saya persiapkan ini sudah siap semuanya, tinggal bikin seblaknya. Ini bawang putih, kencur, dan cabai. Nah ini bumbu-bumbu yang sudah saya persiapkan dari bumbu atau bulan, sasa, dan garam. Ini sudah ada. Dan ini kuahnya sebentar lagi udah matang. Untuk kuahnya sendiri sama cekernya, tandanya cekernya sudah matang itu kuahnya udah berkurang sekitar kurang lebihnya 10 cm dan cekernya sudah benar-benar empuk. Oke kawan-kawan, ini kuahnya sudah matang, cekernya juga sudah matang. Kita lanjut saja cara memasaknya dengan benar. Simak terus videonya, jangan sampai di skip agar tidak gagal paham. Oke, yang pertama itu minyak secukupnya saja, ditunggu sampai panas dulu. Maaf ya kawan-kawan, ini karena pakai kamera depan jadi kelihatan seperti memasak dengan tangan kiri. Sebelumnya minta maaf, ini karena HP-nya HP masih yang biasa saja. Kalau pakai kamera belakang itu agak ngeblur, jadi saya pakai kamera depan saja. Nah ini yang kedua, bawang putih 1 sendok saja sudah cukup. Tunggu sampai agak kuning-kuningan, sudah agak matang. Kemudian masukkan telur, terus diaduk-aduk terus sampai merata, diaduk-aduk-aduk, terus digoyangkan. Nah seperti itu agar cepat matang, kering. Oh ya teman-teman, untuk apinya jangan terlalu besar, yang kecil saja udah cukup. Nah ini diaduk-aduk lagi, dipinggirkan telurnya. Cara memasaknya seperti itu. Kemudian kasih minyak makan sedikit, secukupnya saja, terus dikasih bawang putih lagi 1 sendok atau setengah sendok secukupnya ya. Terus diaduk-aduk sampai setengah matang atau sampai matang juga boleh ya. Yang penting tidak gosong gitu aja. Kemudian masukkan kencurnya,
2 sendok. Aduk-aduk merata, terus kemudian kalau yang selera pedas pakai pedas. Kemudian ditambahkan kuah. Ini kuah kaldu ya, yang sudah dibumbu tadi, yang ada jagarnya, bumbu-bumbu rempah tadi. Jadi bumbunya menyehatkan. Diberi agak banyakan karena saya memakai kerupuk gelung dan kerupuk tangga itu keras, jadi untuk merebusnya juga biar agak empuk. Karena untuk merebusnya kerupuk gelung dan kerupuk tangga itu agak lama biar tidak kering. Terus ditambah jagar sesuai selera teman-teman semuanya. Ini saya kasih jagar cuma 1. Kemudian kerupuk kuning atau kerupuk oren secukupnya saja. Kemudian dikasih batagor kering. Ini batagor mini ya, yang saya pesan dari Shopee, dan dikasih somai secukupnya saja. Terus dikasih mie. Ini mie mora yang aku pakai, kasih 2 potong saja. Tunggu sampai matang. Selanjutnya dikasih bumbu. Nah, itu bumbu yang sudah saya kasih tahu kepada teman-teman tadi, tumbulan, sasa, dan kemudian garam. Cuma seperti itulah bumbu tambahan akhirnya, tidak terlalu banyak. Kemudian diaduk-aduk merata sampai merata, ditunggu sampai matang. Nah, ini sebentar lagi udah matang. Nah, udah matang, udah siap disajikan. Kalau untuk ini teman-teman, saya membuat seblak yang kedua, pesanan dari kawan. Saya suruh bikin seblak yang super pedas, mungkin levelnya mencapai 5. Caranya sama ya seperti tadi. Pertama ya minyak makan sedikit, terus bawang putih sampai agak menguning, terus telur. Sama seperti pembuatan yang semula, pedas atau tidaknya tetap sama. Yang beda itu cuma level pedasnya saja. Telurnya dipinggirkan, terus dikasih minyak lagi secukupnya saja. Kemudian ditambah bawang putih lagi, secukupnya. Terus dikasih cabai
sesuai selera teman-teman semuanya di rumah. Nah, ini saya membuatkan pesanan dari teman saya ya, minta super pedas. Jadi ini saya kasih 5 sendok sayur. Warnanya sangat menarik ya, tapi ini cuma cabai basah ya, sangat merah sekali. Kalau pakai cabai kering itu pasti udah sangat pedas banget. Ini ditambah kencur, kemudian karena cabenya banyak, kencurnya ya mungkin bisa 3 sendok lah, kurang lebihnya 3 sendok. Terus ditambah ceker jika teman-teman suka. Ini saya tambah ceker 2 karena pesanannya ini 3, jadi satu porsi cuma saya kasih 1. Karena di tempat saya itu ceker sangat mahal sekali. Ceker 1 saja harganya 1.000. Nah, ini teman-teman dikasih kuah kaldu ya. Sebelah itu kalau dikasih kuah kaldu itu rasa nikmat, tidak hambar. Jadi kalau cuma pakai air biasa, air matang biasa, ya rasanya hambar walaupun pedas. Dan pelanggan itu tidak terlalu suka kalau cuma pakai air biasa. Jadi sebelah itu harus dikasih kuah kaldu, jadi bisa lebih nikmat dan pelanggan tuh lebih puas. Mungkin di luar sana yang pedagang pakai cuma air biasa ya rasanya seperti itu. Karena saya sudah mencoba ke sana kemari cuma pakai air biasa, ya bagi saya kurang, pelanggan juga tidak terlalu suka gitu. Insya Allah dengan cara dikasih kuah kaldu, sebelahnya lebih enak, lebih nikmat dan memuaskan pelanggan. Ini saya tambahin somai kering, ini somai kecil-kecil ya. Terus saya tambahin batagor mini. Nah, ini batagor mini ini rasanya sangat enak sekali, tapi ya juga agak mahal. Kemudian dikasih bumbu yang terakhir, bumbu seperti atom bulan, tambahan sasa, terus garam. Nah, ini udah matang ya teman-teman, sangat merah dan sangat menggoda sekali. Nah, seperti itulah teman-teman cara pembuatan seblak beserta bumbu-bumbunya yang sudah saya beritahu tanpa saya rahasiakan sedikitpun. Mungkin dari teman-teman dari pelanggan saya dulu itu rasanya tidak sama dengan yang saya buat, mungkin salah cara pembuatan kuah kaldunya. Nah, seperti di video ini, kuah kaldunya itu ada bumbu yang kurang dan tidak dicampurin dengan ceker ataupun hanya air biasa. Jadi kalau cuma air biasa tidak dengan kaldu ya rasanya hambar itu, seperti itu. Nah, yang enak itu pakai kuah kaldu dan dicampurin ceker atau tulang atau ayam gitu aja. Jadi seblak kalau dikasih kuah kaldu itu akan lebih enak, lebih nikmat dan lebih dijamin ketagihan. Soalnya saya membuat untuk saya sendiri saja itu nggak pernah bosan waktu saya tuh masih di Bandung, waktu saya udah usaha sendiri ataupun masih kerja, saya tuh tetap ingin makan seblak dan makan seblak karena rasanya memang nikmat gitu, dengan bumbu-bumbu yang saya ajarkan seperti tadi ya. Intinya pokoknya cara pembuatan seblak itu ya seperti itu, jangan salah. Dan
untuk bumbu-bumbunya jangan ketinggalan, cara blendernya, cara memasukkan minyak, bawang putih, semuanya. Nah seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian dari saya, mungkin cuma itu yang saya bisa kasih tahu dari pengalaman saya pembuatan seblak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jangan lupa video ini di like, subscribe, dan komen, tekan tombol loncengnya agar semua teman-teman tahu video-video dari saya selanjutnya. Karena video selanjutnya saya akan membuatkan cara pembuatan seblak, cara pembuatan lumpia basah yang enak. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu, soalnya dari lumpia basah ini banyak yang tidak tahu cara pembuatannya dan rasanya seperti apa. Oke teman-teman, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.